Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Jelang perhelatan akbar Piala Dunia Usia 17 di Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya menggelar fogging atau pengasapan di setiap sudut Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal ini dilakukan agar para pemain dan ofisial serta supporter terhindar dari resiko penyakit akibat vektero nyamuk. Gelaran FIFA Piala Dunia U17 tahun 2024 sudah di depan mata. Kota Surabaya menjadi home base Timnas Indonesia dan salah satu venue tempat berlaganya para pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi sejumlah timnas luar negeri. Event sepak bola yang akan menjadi perhatian dunia ini juga perlu persiapan yang khusus, salah satunya dari sisi kesehatan, agar para pemain, ofisial, dan penonton terhindar dari risiko penyakit akibat vektor nyamuk. KKP Kelas 1 Surabaya mendapatkan permintaan kolaborasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan fogging di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya yang akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Kegiatan fogging ini sekaligus menjadi dukungan nyata KKP Surabaya bagi Indonesia yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selain Stadion Gelora Bung Tomo, fogging yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya beserta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga akan menyisir stadion pendamping yang akan menjadi sarana berlatih timnas luar negeri. Di antaranya Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Pancasila. Nah, kegiatan kita ini dalam rangka untuk persiapan Piala Dunia Under 17 ya yang ada di Surabaya, pertandingan-pertandingan yang ada di Surabaya. Dan persiapan kita sebelum masuk kepada pertandingan resmi, kita setiap hari dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kolaborasi sama kita gitu ya, melakukan pengendalian faktor risiko lingkungan yang ada di lokasi pertandingan, di arena ya, ataupun kawasan luarnya. Itu termasuk Gelora Bung Tomo, kemudian ada Gelora 10 November untuk latihan ya, untuk tim-tim yang ada bertanding di Surabaya. Dan juga di penginapan juga kita lakukan pengendalian vektornya, termasuk juga ya di bandara juga ya. Selain dukungan pada saat persiapan Piala Dunia, petugas KKP Surabaya berkolaborasi dengan instansi kesehatan juga terlibat dalam pelaksanaan FIFA U17 World Cup, yakni pada penyediaan sarpras seperti ambulans, obat-obatan dan petugas medis, nakes di bandara, lapangan hotel, dan fasilitas-fasilitas penunjang Piala Dunia. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang di molas tak sampai. Ngawur. Alah sebelah lah ya kandang musik. Ya balik. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gegek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Naya kan guru ya. Lah opo ae ngono iku. Dalam
terus nonton cangkir. Cangkruk antar panji. Nang Surabaya TV. Asik. Dino Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Setiap pelaku usaha pasti mengalami proses pasang surut dalam pencapaian tujuan bisnisnya. Tidak terkecuali dengan Duta Terapi School, yaitu usaha di bidang penyediaan aneka obat herbal untuk masyarakat. Tepat tanggal 27 Oktober 2023, sudah berusia 21 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, owner Duta Terapi School, Bambang Kurniawan melakukan ritual jalan kaki bersama para terapis, mulai dari Taman Bungkul sampai Kafe Budaya Kita Karangmenjangan. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya banggakan, alhamdulillah di hari Jumat kemarin tanggal 27 Oktober Duta Terapi masuk perjalanan kegiatannya sudah ke 21 tahun. Dan ini diramaikan atau disyukuri di hari Minggu di tanggal 29. Dan kebetulan ini tepat ulang tahun saya yang ke 50 kurang 1. Bambang Kurniawan memberikan testimoni kisah suksesnya mulai dari awal, peran istri mendampingi dalam menjalani proses penuh suka dan duka. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, praktek pengobatan oleh para pakar pengobatan terapis Nusantara, serta hiburan musik. Di akhir acara, Bambang Kurniawan berkenan menyanyikan lagu kemesraan dengan seluruh peserta terapis yang merupakan distributor dan agen Duta Terapi School. Stadi Setia, Surabaya TV. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. 야, 이거 어디서 가게 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. Tuh, di sini. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기에는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama.
Pertarungan Capres-Cawapres di Jawa Timur dinilai cukup kuat dan berpengaruh besar yang cukup signifikan pada perolehan suara nasional. Suara Nadliyin yang besar di Jawa Timur menjadi perebutan bagi paslon Capres-Cawapres ini. Pakar politik Universitas Airlangga Suko Widodo menilai kekuatan paslon Capres-Cawapres cukup merata di Jawa Timur, termasuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka meskipun bukan dari kalangan NU. Pakar politik Universitas Airlangga Suko Widodo menyebutkan majunya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Capres-Cawapres menjadikan peta politik menjelang Pilpres 2024 ini semakin seru. Pertarungan politik tiga paslon Capres dan Cawapres yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka tentu pertarungannya semakin kuat termasuk di wilayah Jawa Timur. Menurut Suko, pasangan Prabowo Gibran meskipun bukan dari kalangan Nadliyin, namun Prabowo mempunyai investasi politik yang cukup lama sejak Pilpres 2019 lalu, di mana dia unggul di Madura dan daerah Tapal Kuda. Artinya Prabowo tinggal menjalin hubungan kembali dengan para tokoh ulama di Jawa Timur, melakukan silaturahmi politik kembali ke para kiai dan pondok pesantren. Sedangkan Cawapres Mahfud MD dan Caimin cukup bagus dan mengakar di sejumlah wilayah di Jawa Timur dengan kekuatan mereka hampir merata. Jawa Timur yang memiliki sejumlah subkultur tidak bisa diklaim dalam satu golongan. Nahdlatul Ulama atau NU ada di mana-mana, tidak bisa diklaim dukungannya hanya pada satu paslon. Ya, sebetulnya peta ini tidak terlalu banyak berubah, dalam arti begini, kalau pasangan Prabowo dan Mas Gibran ini maju, ini kan sebetulnya tinggal menguatkan dan berpotensi nambah ya, karena Pak Prabowo misalnya sudah investasi lama di dalam politik di Jawa Timur. Misalnya dalam pertarungan 2019 posisi di Madura misalnya mendukung Pak Prabowo dengan cukup bagus. Kemudian daerah Tapal Kuda ini juga cukup kuat ya hubungan dengan para kiai-kiai sepuh itu. Artinya tinggal recalling saja. Nah, sementara posisi Gibran ini cenderung pada kelompok muda. Nah, kelompok muda ini kelompok yang relatif sangat cair ya, bisa berubah ke sana kemari. Nah, ketika misalnya Mas Gibran masuk, ya seberapa kuat hubungan Mas Gibran dengan anak-anak muda itu. Suko menambahkan strategi yang tepat bagi paslon Capres-Cawapres agar bisa mendulang suara besar di Jawa Timur sampai saat ini melakukan silaturahmi dan safari politik kepada para kiai dan pondok pesantren. Hal ini dinilai tepat karena tokoh kiai atau ulama masih menjadi panutan dan rujukan bagi masyarakat warga Nadliyin. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.